siapapun dia, selama dia warga negara, itu sama kedudukannya depan hukum dan pemerintahan gitu. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia jabat, mau dia siapapun ya sama. Jadi nggak ada warga-warga negara tertentu yang harus dibuat undang-undangnya untuk diistimewakan, karena siapapun bisa berpotensi untuk berbuat kejahatan, Pak. Dulu nih, nah, ini gereja ini kan contoh ya kan, pemerintah kan meniru dari gereja. Kalau gereja aja nggak jujur, bagaimana pemerintah mau jujur? Tapi kalau gereja berani audit, buka rekeningnya, wah itu pemerintah kejang-kejang itu, ya kan? Nah, tapi gereja nggak bakal berani buka rekeningnya, buat di jam tangan 15 miliar. Oke, Pak Raja Uti silakan. Shalom, Pastor. Rahayu semuanya. Rahayu. Nah, ini yang kita lihat, Pak. Sudah jelas ada korban masyarakat kecil ya, dari tadi video-video yang sudah Pak perlihatkan. Terus kan juga kan, walaupun ini ke arah pidana ya harus ditindak tegas, Pak. Itu makanya saya bilang siapapun dia, selama dia warga negara, itu sama kedudukannya depan hukum dan pemerintahan gitu. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia jabat, mau dia siapapun ya sama. Jadi nggak ada warga-warga negara tertentu yang harus dibuat undang-undangnya untuk diistimewakan, karena siapapun bisa berpotensi untuk berbuat kejahatan, Pak Paul. Jadi ini memang harus menjadi catatan bagi kita, bahwa apa yang ada sekarang itu, hukum itu jangan lagi dirubah-rubah dengan memberikan hak-hak istimewa atau privilege kepada satu kelompok orang tertentu, dan itu sangat berbahaya gitu. Bisa disalahgunakan, Pak Paul. Terus yang kedua, mengenai teologi kemakmuran itu, ya itu yang melanda banyak gereja-gereja tertentu lah ya, yang nggak semua gereja maksud saya gitu. Nah ini apapun mereka akan lakukan, Pak, untuk mencapai kemakmuran, termasuk menginjak-injak budaya pun mereka lakukan ya. Salah satunya ya beberapa hari yang lalu ya, Pak Santi Amer juga tahu itu ya. Itu jadi isu sentral itu sampai di Tanah Batak sana. Jadi itu semua mereka akan lakukan, nggak peduli, Pak. Jadi artinya apapun, halalkan segala cara lah demi mencapai kemakmuran. Jadi ayat-ayat Alkitab itu dijual atau dipakai sebagai alat berlindung gitu, untuk melakukan logical fallacy terhadap masyarakat, untuk melakukan hipnotisme terhadap publik, agar bagaimana supaya uang di kantongnya jemaat ini pindah ke kantongnya, atau misalkan jemaat dari gereja yang lain pindah ke gerejanya. Itu caranya gitu. Jadi dijadikanlah objek kepahlawanan dengan menginjak-injak situs si Raja Batak contohnya seperti itu. Itu nggak fair itu, Pak. Itu saya terus terang jauhi gereja-gereja yang seperti itu gitu. Itu aja, Pak Paul, terima kasih. Ya, itu gereja nggak bener tuh ya, yang ngajari untuk menghina budaya adat, itu gereja yang nggak bener tuh. Karena Tuhan Yesus nggak pernah ajarin begitu, para rasul juga nggak pernah ajarin begitu. Yang injek-injek kuburannya orang Yunani misalnya begitu kan, ini kuil Dewi Artemis, hujat. Kalau kita baca kemarin di Kisah Rasul 19 itu, bahkan Paulus pun tidak berani menghujat kuil Dewi Artemis. Ya kan? Injek-injek perang roh di dalamnya. Perang roh itu caranya nggak begitu. Nah itu makanya tadi, karena itu tadi ya, dari ilusi kepada ilusi ya, nggak cuma Islam saja. Makanya kita juga melakukan kritikan kepada Kristen. Kenapa? Karena ada framing agama di Indonesia. Coba kalau Anda pikir, coba ya, yang ada yang doa-doa keliling itu, kuburan-kuburan di doa kelilingin. Saya mah nggak perlu pakai doa keliling kuburan-kuburan begitu, yang jaga kuburan aja bertobat kok kalau ketemu saya. Iya, nggak usah dikeliling-kelilingin kuburan-kuburan begitu. Kenapa? Itu semua itu adalah tafsir-tafsir yang palsu dari gereja ya. Yang mau injok-injok kuburan, kita tengking setannya di sana. Itu tuh nggak ada itu ya, yang begitu-begitu nggak ada. Percaya saya nggak ada. Ya, oke. Sebentar. Jadi gini, Pak Paul. Ya. Artinya kan mereka buat seperti itu pun itu artinya tidak ada kepedulian gitu, artinya nggak peduli, tepos selironya sama orang lain juga nggak ada. Nggak ada, itu nggak benar, itu ajaran yang salah dari pengikutnya itu ya, itu ajaran yang salah, itu nggak boleh itu. Kemudian itu kalau rohani, itu yang benar adalah kalau perlu ditutup gerejanya. Iya. Kalau berani menghina begitu, kalau perlu gerejanya ditutup itu. Itu berarti pendetanya ngajarin nggak benar. Kalau gitu ngapain kasih gereja, jangan. Ya jadi juga nggak benar ntar itu. Gerejanya kalau perlu tutup aja, yang ngajarin untuk apa tadi, nginjek
itu ya. Nggak boleh. Budaya. Iya, situs budaya. Nanti kalau Kristen jadi mayoritas, nanti masjidnya bisa dibakar sama orang Kristen juga tuh. Nggak beda. Pak Pol, boleh saya tambahkan sedikit? Iya, Pak Robert. Silakan Pak Robert. Ya, jadi begini, apa yang disampaikan oleh Beta Maluku tadi memang benar menarik perhatian bahwa ya memang kita di sini negara yang maju dalam pemikiran sejak 241 tahun lalu merdeka. Jadi mereka founding fathers adalah orang-orang yang banyak sekali yang duduk di dalam negosiasi untuk membentuk undang-undang pada waktu itu adalah orang-orang Kristen, dan bahkan ada yang juluki pendeta seperti John Adams. Itu sebenarnya dia seorang hamba Tuhan. Tetapi mereka telah pikirkan akibat daripada agama yang ditonjolkan, karena tentu agama ini bukan bagian daripada kolektif manusia untuk dipaksakan. Nah, ini perbedaan dengan di Indonesia. Tadi disinggung bahwa kita tidak mempersoalkan agama apapun di sini. Yang penting kepatuhan kita terhadap hukum, karena agama itu adalah unsur individu antara pribadi manusia itu dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi masalah di sini berkaitan dengan Indonesia, di mana justru pembodohan-pembodohan daripada pecundang-pecundang politik yang memakai lokomotif identitas agama yang disusukan kepada pemerintahan. Misalnya zaman SBY, JK, banyak sekali pembentukan-pembentukan yang merujuk kepada keislaman, keagama daripada pembentukan undang-undang yang fair. Misalnya anggota-anggota ABRI yang sudah jelas-jelas ada seragam mereka, cara berpakaian yang benar, cara topi yang benar, sudah sesuai. Justru dibolehkan untuk pakai jilbab. Ini kan sudah tidak seragam dengan apa yang telah ada yang didasarkan oleh undang-undang kebersamaan kita. Nah, di sini yang bodoh siapa? Ya pemerintahnya. Kok mengiyakan itu? Cuman karena apa? Karena identitas agama. Sehingga saluran dana juga mengalir pada mereka. Berapa banyak uang-uang disalurkan kepada MUI di zaman SBY Yusuf Kala. Karena mereka semua itu kadrun menghendaki bahwa Indonesia itu harus dikuasai oleh mayoritas dengan label agama. Ini kan sebenarnya diskriminasi. Menentukan suatu mayoritas adalah diskriminasi dan rasis, sehingga menganggap orang lain tidak ada artinya, merasa superior, siapapun bisa dibasmi berdasarkan agama yang kita miliki. Jadi ini yang harus diberantas di Indonesia. Jadi saya harap Yusuf Kala hentikan itu niat-niat, makanya yang dipegang-pegang mereka itu suatu organisasi yang ada bau agama, ada nuansa agama, ketua haji lah, MUI lah, FPI lah, HTI lah, semuanya ini unsur-unsur yang ingin framing. Dan ingat, ini adalah resis. Indonesia satu, dan kita adalah negara kesatuan yang dipisahkan oleh pulau-pulau, dan kita syukuri kita bisa bersatu loh. Hebat Indonesia. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, ya kita setujulah. Papua merdeka, untuk apa kita bersatu di dalam negara kesatuan, tetapi kesatuan kita dipakai sebagai alat sapi perah untuk menghidupkan para kadrun dan ingin untuk mensupport Anies yang sudah nyata-nyata. Semua proyek-proyek dia adalah ciptaan belaka dengan kosakatanya yang licik, kelebihan bayar, dan membuat sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi kita kembali berpikir sehat. Jangan melihat karena Tionghoanya si Ahok. Kalau ada orang-orang Tionghoa yang maju ataupun dari suku mana, mari kita support. Jangan kita menggandeng ya orang-orang yang agama karena mayoritas yang nggak bisa. Ya selama ini kan kita sudah buktikan kemajuan Indonesia sampai di mana, karena hanya menginginkan wakil presiden harus dari mayoritas. Janganlah, banyak suku-suku lain yang pinter, cuma tidak ada kesempatan. Jadi ini waktunya untuk dobrak kalau ingin melihat Indonesia maju, persaingan yang sehat, dan hukum diperlakukan kepada seluruh
umat manusia tidak ada yang dibedakan. Entah dia pendeta, entah dia ulama, siapapun. Entah dia bekas presiden, bahkan presiden sendiri kan bisa di-impeach. Karena itu undang-undang, tidak melakukan kebijakan untuk negara. Tapi kita Indonesia itu kadang-kadang tenggang rasa yang nggak enak. Tenggang rasa sama si Gilbert, dia kan pendeta sudah kawakan dan beruang. Jangan berantas demi keadilan dan logika orang-orang yang merasa bahwa pembangunan itu harus dimulai daripada kita. Waktunya untuk kita bisa menyuarakan supaya Indonesia kembali kepada jalur yang kita impikan bersama. Terima kasih Pak. Oke, sebelum ini ada Pak siapa tadi ya? Loh, hilang ya tadi, ada yang sudah antri. Sebentar ya. Ya, kita nyalakan dulu ininya ya. Ini ada kiriman lagi nih video. Assalamualaikum Ustadz, ini saya mencoba dulu istri saya ini yang dengan ilmu sedekah ini. Berapa Eva mau sedekah berapa? Nih. Ingin menjadi orang yang beruntung Ustadz. Saya sedekah 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Ngambok ya. Ini tadi. Alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Bukan yang dikasih, tapi yang mengasih. Wah, udah ditipu masih. Terima kasih, saya sudah ditipu. Luar biasa ya. Terima kasih, saya sudah ditipu, masih terima kasih ya. Oke, ini ada Abid.